Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng kan ya. Demi mendapatkan view terbaik, saya tempuh jarak kiloan kilometer. Gunung kudaki, sungai kuseberangi. Demi konten kan. Aduh kacau udah. Gini-gini amat bikin konten ya. Nih. Akhirnya saya sampai pada suatu lokasi yang menurut saya cukup indah, cukup bagus, berbeda dengan yang lain nih. Kita itu akan ngomongin bambu kuning. Nah, bambu kuning ini menariknya dia itu terletak di pertemuan antara 3 sungai. Sungai pertama, yaitu jalur dari sana, sungai pertama lurus menuju laut. Sungai kedua, sungai ketiga. Tapi sungai kedua sama sungai ketiga itu pada dasarnya satu sungai. Jadi ini di pertemuan sungai. Nah, ini dia bambu kuningnya. Nah, di sini nih teman-teman kita itu biasa mancing, biasa ngambil pasir dan lain-lain. Nah, ini bambu kuning kan. Nah, bambu kuning ini konon katanya itu memiliki khasiat yang sangat banyak. Kita cek ya. Ciri-ciri fisiknya tentu warna yang dominan adalah kuning. Wah, mantap. Nah, ini ada hijaunya. Ya. Jadi sih ada bambu yang dominan kuning sehingga disebut bambu kuning, coraknya hijau. Kemudian ada bambu yang sejenis ini, dia warna hijau ada coraknya kuning. Nanti kita lihat di sebelah sana kayaknya ada. Ya. Nah, ini bambu kuning nih. Tuh. Mana nggak ada ibungnya ya, udah tua semua. Ini baru ditebang kayak sama penduduk setempat. Nggak ada ibungnya. View-nya mantep kan ya. Bambu kuning. Tuh, bagi yang belum kenal, silakan nikmati keindahan bambu kuning. Ini bukan bambu kuning biasa, tapi bambu kuning di pinggir pertemuan 2 sungai, kanan gunung, kiri gunung, depan gunung, belakang gunung, bawah sungai. Wah, itu mantep lah pokoknya ya. Tuh. Nah, sekarang mari kita akan mengenal tentang khasiat bambu kuning. Bambu kuning berdasarkan referensi. Oh, ini ada bungnya nih tuh. Tapi ini yang kecil bungnya tuh ya. Tuh bung bambu kuning. Ya, tuh. Tuh ya, fakta ya, bung bambu kuning. Sembilan khasiat bambu kuning atau yang biasa disebut dalam bahasa ilmiahnya Bambusa vulgaris. Yang pertama itu air sadapan dipercaya membantu mengatasi lemak atau kolesterol. Jadi ini bambu kuning ini tuh terkadang disadap. Maksudnya disadap tuh kayak gini kan kalau nggak salah ya. Nah, ini tuh dibeset sedikit kulitnya segini, kira ini set nggak bawa alatnya tuh set, nanti kan ada kulit. Nah, kulitnya kan ke bawah kayak gini. Nah, nanti dari bekas besetan itu keluar air. Nah, itulah air sadapan bambu kuning yang dipercaya bisa menurunkan kolesterol. Akan-akan yang kebetulan dekat dengan bambu kuning bisa mencobanya. Lalu yang kedua, air rebusan rebung muda bambu kuning itu berkhasiat untuk mengatasi hepatitis nih. Berarti air ini kan nih. Nah, oke ya, kita cek dulu nih. Kebetulan ada satu nih. Meskipun ini bukan rebung yang ideal ya, tapi minimal bisa buat contoh. Tuh. Ini rebung yang lebih besar seharusnya. Nah, tuh rebung itu ya begini. Ini udah ketinggian, udah kebesaran, yang lebih kecil ya. Jadi rebusan rebung bambu kuning itu dipercaya oleh sebagian masyarakat bisa mengatasi penyakit kuning. Ya, penyakit sesuai warna bambu. Jadi bambu kuning mengobati penyakit kuning. Tapi tadi air rebusannya ya. Coba kita turun nih. Ada jalan setapak yang dibikin oleh penduduk setempat. Tuh.
Selanjutnya yang ketiga itu berkhasiat untuk mengendalikan asam urat. Yang digunakan ada daunnya. Kenapa daun bambu kuning ini bisa digunakan untuk mengatasi asam urat? Karena mengandung zat flavon. Tentang caranya, cara merebusnya nanti pada video berikutnya. Yang jelas daun bambu kuning ini bisa dimanfaatkan untuk mengatasi asam urat. Selanjutnya yang keempat, daun bambu kuning ini juga mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Perlu diperdalam lagi nih. Nanti bagaimana cara mengambil antioksidan yang berada pada daun bambu kuning nih daunnya ya. Daunnya sih hampir sama lah sama bambu-bambu yang lainnya ya, namun juga jenis bambu. Kenapa? Karena pada daunnya itu mengandung zat flavonoid yang cukup. Kemudian daun dari bambu kuning ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi demam atau panas. Caranya nanti pada video-video berikutnya. Selanjutnya yang keenam itu daun bambu kuning yang masih muda. Nah, daun bambu kuning masih muda itu kayak gini nih. Ini masih muda nih, ya, pucuk muda ya. Nah, itu daun bambu kuning yang masih muda, dia itu bisa dimanfaatkan untuk mengatasi perasaan gelisah. Oke. Yang selanjutnya, yang ketujuh, daun bambu yang masih muda juga bisa digunakan untuk mengatasi orang-orang yang susah tidur. Kemudian air dalam bambu kuning itu terkadang juga dimanfaatkan untuk mengatasi batuk. Jadi ini kalau bambu kuning ditebang, terkadang di dalam itu ada airnya. Nah, air itu yang kemudian dimanfaatkan untuk mengatasi batuk. Nah, kemudian kulit bambu kuning biasanya disisik untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit kulit. Nah, maksudnya ini nih, kulit luar ini nih, tuh. Ya, itu masih kulit luar ini ya. Tuh. Jadi kulit luar yang berwarna kuning. Nah, ini kalau bambu ini kebetulan ada yang baru ditebang nih. Mana yang masih fresh ya, coba. Iya, masih fresh nih. Contoh ini nih. Nah, ini nih. Ini kan model bambu kalau ditebang itu kan terdiri dari beberapa bagian. Ada kulit luar, ada kulit dalam, kemudian ada daging bambu, kemudian ada lowong di sini nih, ya, lubang dari bambu itu. Nah, kulit luarnya ini itu yang berwarna kuning, kalau disisik dengan baik, kemudian bisa diolah untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit kulit, tentu dengan cara dan dosis yang tepat ya. Itulah beberapa khasiat dari bambu kuning. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti khasiat-khasiat berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.